Shalom, saudara pendengar yang terkasih. Kita bersyukur kembali pada perenungan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dan pemeliharaan Tuhan bagi kami semua di sepanjang kehidupan kami. Engkau sudah memelihara dan memimpin kami, dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami belajar apa yang Engkau katakan bagi kami melalui Alkitab, dan kami berdoa Tuhan tolong kami untuk boleh mengerti, memahami, sehingga firman ini menjadi berkat bagi kami semua, terlebih kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang terkasih, firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam Filemon 1 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Filemon 1 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus, dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih, dalam surat yang singkat ini, Rasul Paulus menulis kepada Filemon, seorang Kristen yang kaya dan terhormat, dan pemimpin jemaat di rumahnya. Nah, meskipun Paulus sedang dipenjara pada saat dia menulis surat itu, ia menuliskan kata-kata yang penuh kasih dan penguatan. Ia memuji Filemon bukan karena kekayaan atau posisinya, tetapi karena iman dan kasihnya yang nyata kepada sesama orang percaya. Nah, mari kita memperhatikan, saudara pendengar yang terkasih, tentang apa yang dikatakan oleh Filemon di dalam bagian ini. Yang pertama kita lihat Paulus berkata, bukan Filemon tapi Paulus. Paulus berkata bahwa syukur atas iman yang nyata. Ayat yang keempat di sana dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau di dalam doaku. Nah, saudara pendengar yang terkasih, Rasul Paulus memulai bagian ini dengan ucapan syukur. Ia tidak hanya bersyukur kepada Tuhan secara umum, tetapi ia bersyukur khusus untuk kehidupan Filemon, dan bahkan menyebut bahwa setiap kali ia berdoa dan ia mengingat Filemon, dan dia menaikkan syukur. Nah, saudara pendengar yang terkasih, kalau kita merenungkan ucapan syukur Paulus ini, menandakan bahwa kehidupan Filemon begitu berdampak sampai Paulus yang sedang dipenjara sekalipun terus memikirkan dan mengucap syukur atas hidupnya. Nah, dalam ucapan syukur Paulus ini, Paulus menyebut dua hal besar tentang Filemon. Yang pertama, ia menyebutkan tentang iman kepada Tuhan Yesus, dan yang kedua, ia menyebutkan tentang kasih kepada semua orang kudus. Tentu kedua hal ini, saudara pendengar yang terkasih, tidak bisa dipisahkan. Iman yang sejati kepada Yesus selalu harus berdampak pada cara kita memperlakukan semua orang sesama kita, terutama saudara-saudara seiman kita. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam konteks Filemon, kasihnya ini kemungkinan terlihat nyata dalam hal menolong jemaat yang berkumpul di rumahnya. Juga pada saat-saat itu ia memberikan bantuan kepada yang berkekurangan, dan bukan hanya itu, ia juga membangun relasi dan perdamaian termasuk
dalam kasus Onesimus, ya, dalam kasus Onesimus. Nah, artinya apa Saudara? Bahwa iman Filemon bukan sekedar pengajaran atau doktrin atau pengetahuan saja, tapi iman yang bergerak, iman yang hidup dan aktif di dalam kasih. Sekali lagi bahwa iman Filemon adalah iman yang bergerak, hidup, dan aktif di dalam kasih. Nah, Saudara, ada banyak orang-orang yang berkata mereka percaya kepada Yesus, tetapi dalam nyatanya tidak punya belas kasihan kepada sesama. Tidak peduli pada tubuh Kristus yang sudah merela memberikan dirinya kepada orang-orang yang sudah berdosa dan memberi diri untuk menyelamatkan. Kasih yang sangat luar biasa. Tidak mau terlibat dalam pelayanan, padahal orang percaya, orang Kristen. Tidak mau bersekutu atau tidak mau mengorbankan apapun. Nah, itu adalah iman yang mati. Iman yang hanya hidup di pikiran. Iman yang hanya menandakan statusnya sebagai orang Kristen, tapi mati di dalam tindakan. Saudara, Yakobus menulis, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sedangkan Filemon menunjukkan iman yang hidup, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, mengasihi saudara seiman, dan memberi dampak nyata dalam komunitas. Saudara pendengar yang terkasih, kasih kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang kudus yang dilihat Paulus dalam hidup Filemon, dilakukan untuk semua orang. Artinya Filemon tidak pilih-pilih kasih. Tidak hanya kepada yang kaya, yang dekat, atau yang menyenangkan. Ia mengasihi semua orang-orang kudus, termasuk mereka yang mungkin sulit atau lemah. Nah, saudara, kalau kita melihat ini, bahwa kasih Filemon ini adalah kasih yang mencerminkan kasih Kristus, kasih yang inklusif tanpa syarat, dan berdasarkan kasih karunia bukan kelayakan manusia. Nah, mari kita perhatikan perkataan Paulus dalam bagian ini. Aku mendengar tentang kasihmu dan imanmu. Artinya kesaksian hidup Filemon terdengar keluar. Padahal Paulus di dalam penjara. Tetapi ia bisa mendengar tentang kasih yang dimiliki oleh Filemon. Jadi artinya bahwa kesaksian hidup Filemon terdengar keluar. Kasih dan imannya bukan rahasia pribadi, tapi jadi buah yang bisa dilihat dan dirasakan oleh banyak orang. Iman sejati tidak bisa disembunyikan, karena kasihnya akan memancar seperti cahaya di tengah kegelapan. Nah, saudara yang terkasih, mari kita bertanya kepada diri kita, apakah hidup kita membuat orang lain bersyukur kepada Tuhan? Ataukah justru membuat mereka sedih, kecewa, atau terluka? Apakah iman kita kepada Tuhan Yesus mengubah cara kita memperlakukan orang lain? Apakah kasih kita terlihat dan dirasakan oleh saudara-saudara seiman? Apakah hidup kita menjadi alasan orang lain bersyukur kepada Tuhan? Saudara, di dunia modern ini banyak orang beragama, tetapi tidak mengasihi. Banyak orang keluar masuk gereja beribadah, tetapi tidak memiliki kasih. Percaya, tapi tidak peduli. Berdoa, tapi tidak bergerak. Filemon menunjukkan contoh kebalikan dari itu. Di mana iman yang kuat dan kasih yang aktif. Iman yang kuat dan kasih yang aktif. Saudara, apa yang kita renungkan pada poin pertama ini? Iman yang tidak terlihat dalam kasih adalah iman yang cacat. Tapi iman yang dinyatakan melalui kasih, itulah iman yang membawa sukacita. Membangun persekutuan dan menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Nah, mari kita menjadi orang percaya yang beriman dengan tulus kepada Kristus, mengasihi tanpa pilih kasih, membangun tubuh Kristus dengan kasih nyata. Seperti Filemon, biarlah nama kita disebut dengan ucapan syukur dalam doa-doa orang lain, karena iman kita yang menggerakkan kasih dan kasih kita yang menghidupkan iman. Saudara pendengar yang terkasih, itulah bagian yang pertama.
Bagian yang kedua, dalam bagian ini kita melihat bahwa persekutuan di dalam iman, persekutuan dalam iman yang efektif dan aktif. Saudara, makna kata persekutuan dalam iman, kalau kita melihat kata persekutuan digunakan adalah koinonia, yang artinya persekutuan yang mendalam dan aktif, berbagi kehidupan bersama dalam iman kepada orang lain, dan saling memberi, bahkan menerima dalam komunitas tubuh Kristus. Nah, saudara, persekutuan dalam iman bukan sekedar duduk bersama di gereja. Jangan kita berpikir setelah kita ada bersama dalam gereja, duduk bersama, lalu kita berpikir bahwa kita sudah bersekutu. Jadi persekutuan bukanlah sekedar duduk bersama di gereja, bukan sekedar bertemu dalam acara ibadah, bukan sekedar kenal nama dan saling menyapa, tetapi lebih dalam, berjalan bersama dalam kehidupan iman, saling mendukung, saling menasehati, saling menguatkan, dan saling melayani. Saudara, doa Paulus di sini supaya persekutuan itu menjadi efektif. Paulus tidak hanya mengakui iman dan kasih Filemon, tapi ia berdoa supaya persekutuannya dalam iman menjadi lebih aktif, lebih efektif. Ya, di dalam ayat yang ke-6, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Turut mengerjakan, artinya aktif dan efektif. Saudara yang terkasih, efektif di sini adalah memiliki arti kata aktif, berdaya guna, menghasilkan buah nyata, memberi pengaruh. Maka Paulus tidak mau persekutuan itu hanya hangat-hangat di awal atau hanya tampak dari luar. Ia rindu persekutuan Filemon itu memberi dampak rohani, menghasilkan tindakan yang baik, bahkan menolong orang semakin mengenal Kristus. Jadi saudara, persekutuan iman yang aktif, yang efektif adalah persekutuan yang memberdayakan setiap orang untuk bertumbuh, melayani dan mencerminkan Kristus, menghasilkan pengenalan akan segala yang baik. Saudara, di sini kita melihat tujuan dari persekutuan itu sendiri, supaya kita semakin mengenal segala kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan juga supaya kita menyadari potensi kebaikan yang Tuhan taruh dalam diri kita untuk dibagikan kepada orang lain, bahkan supaya hidup kita menjadi refleksi dari Kristus, sumber segala yang baik. Jadi saudara pendengar yang terkasih, dengan kata lain bahwa persekutuan yang sehat membuka mata rohani kita untuk melihat apa saja yang telah Tuhan percayakan kepada kita dan bagaimana kita bisa memakai semuanya itu untuk melayani sesama dan memuliakan Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih, banyak orang Kristen mengira bahwa iman adalah urusan pribadi saja. Yang penting saya percaya kepada Tuhan, yang lain gak usah ikut campur. Tetapi saudara, di sini kita memperhatikan Paulus menunjukkan bahwa iman sejati selalu menuntun kita kepada komunitas. Iman bukan hanya naik turunnya hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi juga bagaimana kita membangun dan menghidupkan tubuh Kristus. Saudara, semakin dalam iman kita kepada Kristus, semakin besar kasih kita kepada saudara seiman. Persekutuan yang efektif itu membangun tubuh Kristus. Persekutuan dalam iman menguatkan yang lemah, menarik yang tersesat kembali kepada Tuhan, menyembuhkan relasi yang rusak menjadi wadah pertumbuhan rohani. Saudara, kita mendorong pelayanan dan penginjilan di dalam dunia pelayanan gereja. Tanpa persekutuan yang efektif, jemaat bisa menjadi dingin dan tidak berfungsi, menjadi pasif dan saling menunggu, tidak mengalami transformasi hidup. Karena itu Paulus berdoa agar persekutuan yang sudah dibangun oleh Filemon ini tidak stagnan, melainkan aktif dan menghasilkan dampaknya nyata bagi Kristus. Jadi saudara pendengar yang terkasih, dari bagian ini kita mempelajari bahwa apakah kita benar-benar terlibat dalam persekutuan iman atau sekedar hadir tanpa koneksi? Apakah kehadiran kita di gereja atau kelompok sel atau kelompok-kelompok persekutuan membawa dampak rohani bagi orang lain? Apakah kita sudah
menggunakan kebaikan yang Tuhan taruh dalam kita untuk memperkuat iman saudara-saudari kita. Jika belum saudara, maka mari kita ambil bagian lebih aktif dalam persekutuan. Jadikanlah iman kita bukan sekedar keyakinan pribadi, tapi alat untuk memberdayakan komunitas. Mari kita selalu mendoakan persekutuan kita agar menjadi energi yang aktif dan membangun. Iman kita seharusnya memotivasi kita untuk terlibat dalam pelayanan dan bahkan membangun orang lain dan menciptakan komunitas yang sehat secara rohani. Saudara pendengar yang terkasih, Paulus memberi teladan bahwa iman tidak pernah dimasukkan untuk dijalani sendiri. Iman yang sejati menciptakan persekutuan yang efektif, yaitu persekutuan yang hidup aktif, membangun pengenalan akan Kristus, menghasilkan buah dalam tindakan kasih, menjadi berkat dalam komunitas orang percaya. Selanjutnya kita memperhatikan saudara pendengar yang terkasih dalam ayat yang ke-7. Paulus berkata, kasih yang menyegarkan hati orang lain. Ayat yang ke-7. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Nah saudara, poin yang ketiga adalah kasih yang menyegarkan hati orang lain. Saudara, kalau kita memperhatikan dalam surat Paulus ini, Rasul Paulus menulis surat ini saat ia sedang di dalam penjara. Nah saudara, dalam situasi sulit dan terbatas bagi Paulus, namun ia masih mendengar tentang kasih Filemon kepada orang-orang kudus. Sehingga ia berkata bahwa hatinya dipenuhi dengan sukacita dan penghiburan. Bahkan lebih dari itu, Filemon dikenal sebagai orang yang menyegarkan hati orang-orang kudus. Saudara, ini bukan pujian biasa. Ini adalah pengakuan bahwa hidup Filemon menjadi sumber kekuatan rohani dan emosional bagi jemaat. Maka kata menyegarkan memiliki arti memberi istirahat atau kelegaan, membawa ketenangan dan kedamaian, menyediakan pemulihan kekuatan, bahkan menjadi tempat berteduh di tengah-tengah kelelahan. Maka dalam konteks rohani saudara, menyegarkan berarti memberi kekuatan baru kepada orang yang letih secara iman. Bahkan membawa semangat dan harapan kepada yang hampir menyerah. Menjadi pembawa damai dan ketenangan di tengah konflik atau tekanan. Maka ketika kita berbicara tentang menyegarkan, maka kita bisa membandingkan dalam kitab Matius 11 ayat 28 di mana Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maka kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Filemon dengan kasihnya memantulkan karakter Kristus yang memberi kelegaan dan pemulihan. Jadi Paulus tahu dan kita pun juga tahu bahwa dunia ini melelahkan. Banyak orang letih secara rohani. Iman goyah, jauh dari Tuhan. Letih secara emosional di mana beban hidup semakin berat. Luka batin terjadi, ada kesepian yang dirasakan. Bahkan letih secara fisik karena kerja keras, sakit, kelelahan. Nah saudara, dalam keadaan seperti ini, kehadiran seseorang seperti Filemon yang penuh kasih menjadi seperti menjadi sesuatu hal yang bisa membuat orang bisa lega, bernafas, mendapat kekuatan baru, bahkan merasa dipahami dan diterima. Kasih yang sejati bukan hanya berkata aku mengasihimu, tapi hadir, menopang, dan memberi kelegaan. Artinya kasih bukan hanya di perkataan, tetapi ada tindakan. Jadi saudara, Paulus menyebut bahwa kasih Filemon memberi sukacita dan penghiburan bagi Paulus secara pribadi. Bahkan menyegarkan hati banyak orang kudus. Artinya bahwa kasih Filemon bukan hanya tertuju ke atas kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama yang mengalir ke dalam kehidupan orang percaya. Filemon menjadi sumber kekuatan bukan beban. Pembawa semangat bukan pemata semangat. Penyambung kasih Tuhan bukan penghalang kasih. Inilah kasih yang aktif, konkret, dan menyembuhkan. Saudara, pertanyaan untuk kita semua. Apa yang membuat kasih Filemon menyegarkan?
Maka kita melihat ada beberapa kemungkinan. Ia membuka rumahnya untuk tempat ibadah bagi orang-orang yang berkumpul. Ia memberi secara materi untuk kebutuhan bagi jemaat. Bahkan ia menerima dan mengampuni, bahkan kepada Onesimus sekalipun budak yang kabur, ia pun mengampuni. Ia menjadi telinga yang mendengar dan hati yang terbuka untuk menerima apa yang menjadi permasalahan orang-orang. Dalam semuanya ini, saudara, kasih Filemon membuat orang merasa aman. Menguatkan iman yang lemah, menjadi alat pemulihan bagi Tuhan. Kasih seperti ini bukan hasil kekuatan manusia, saudara, tapi buah dari hubungan yang intim dengan Kristus. Hanya orang yang memiliki keintiman yang sangat amat dalam dan kuat di dalam Kristus, itulah yang bisa memiliki kasih yang seperti ini. Kasih adalah salah satu dari buah roh. Kalau kita melihat dalam Galatia 5 ayat 22. Maka saudara, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kehadiran kita menyegarkan atau membebani orang lain? Apakah orang-orang merasa dikuatkan atau dikuras saat bersama dengan kita? Atau apakah kita memancarkan kasih Kristus yang menyembuhkan atau menyebarkan sikap negatif? Saudara, kita harus menyadari bahwa dunia ini sudah cukup melelahkan bagi kita. Mari kita menjadi pribadi yang menyegarkan, bukan yang menguras orang lain. Saudara, Filemon dikenal bukan karena khotbahnya, bukan karena ilmunya, tapi karena kasihnya yang menyegarkan. Ia menjadi pemberi sukacita bagi Paulus, sumber kekuatan bagi jemaat, saluran kasih Tuhan di tengah dunia yang letih. Maka mari kita meneladani Filemon menjadi pembawa kasih, penghiburan dan kekuatan, bukan dengan hal yang besar dan spektakuler, tapi dengan kehadiran yang tulus, kata yang membangun, pelayanan yang konsisten, dan sikap yang penuh kasih. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan Filemon yang sudah kami dengarkan pagi ini. Tolong kami untuk tidak hanya percaya kepadamu, tetapi juga mengasihi dengan tindakan nyata. Biarlah hidup kami menyegarkan dan menguatkan orang lain seperti Engkau telah menyegarkan jiwa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.